Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Escape from Pretoria. Film ini menceritakan tentang upaya dramatis dua aktivis anti-apartheid untuk melarikan diri dari penjara Pretoria pada era apartheid di Afrika Selatan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali pada saat sedang terjadi sebuah konflik yang membedakan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Peristiwa yang disebut apartheid ini merupakan sebuah pemahaman yang menganggap ras kulit putih berada di posisi lebih tinggi daripada ras kulit hitam. Tanpa diduga, ternyata praktik apartheid di Afrika Selatan sangat berdampak pada dunia, membuat terjadinya peperangan. Melihat hal tersebut, dua orang pemuda yang bernama Tim Jenkins dan Stephen Lee menentang praktik apartheid menyuarakan pada dunia kalau ras kulit putih dan hitam itu sama. Oleh karena itu, demi membebaskan diskriminasi yang terjadi di Afrika, mereka berdua sering menebarkan selembaran kertas yang berisi kampanye anti-apartheid. Hingga suatu hari ketika Tim dan Lee telah bergabung ke dalam Kongres Nasional Afrika yang dilarang, seperti biasa menebarkan selembaran kertas dengan cara meledakkan tas yang berisi kertas-kertas itu. Tanpa diduga, para kepolisian setempat yang sudah lama mencurigai Tim dan Lee langsung menangkap mereka berdua. Sebelum persidangan dimulai, Tim dihampiri oleh kekasihnya yang bernama Daphne. Pada kesempatan itu, Daphne yang sangat menyayangi Tim memberikan lembaran uang untuk Tim gunakan suatu saat nanti di penjara. Lembaran uang itu Tim masukkan ke dalam selongsong cerutu yang kemudian Tim sembunyikan di dalam pantatnya. Saat persidangan sudah dimulai, di hadapan semua orang, secara mengejutkan hakim menjatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Tim dan 8 tahun penjara pada Lee. Meskipun kedua orang tua mereka sangatlah berpengaruh di negaranya, hakim yang menganggap kalau apa yang dilakukan Tim dan juga Lee sangat berdampak pada dunia, menghukum mereka berdua di penjara Pretoria. Setibanya di lapas, Tim dan juga Lee disambut oleh pimpinan kepolisian yang bernama Kapten Schneppel dan tangan kanannya yang bernama Van der Merwe. Di situ terlihat keamanan penjara itu begitu ketat, dimulai dari pintu elektronik yang dibuka dari dalam, para penembak jitu hingga banyaknya pintu jeruji besi. Di penjara itulah Tim dan Lee dipisahkan dengan sel mereka masing-masing. Hari pertama mereka berdua di penjara, Tim dan Lee disambut baik oleh tetua napi politik yang telah lama berada di tempat itu, yang bernama Dennis Goldberg. Selain para tahanan politik, ternyata penjara Pretoria juga menghukum para napi lainnya termasuk pembunuhan dan lain-lain. Hal itu bisa dibuktikan dari para tahanan politik memakai baju berwarna abu-abu, sedangkan tahanan lain memakai baju berwarna biru. Dennis Goldberg sendiri dulunya merupakan seorang bangsawan yang dihukum seumur hidup gara-gara sebuah pasal berlapis karena telah berani menggulingkan pemerintahan. Oleh karena itu, tim yang membutuhkan bantuan Dennis untuk mendapat informasi memberikan uang simpanannya pada Dennis. Let me give you the guided tour. Ketika Tim dan Lee sedang beristirahat dan baru saja mengecek keadaan di sekitaran penjara, salah satu tahanan politik di sana yang bernama Leonard Fontaine menghampiri mereka berdua.
Pada kesempatan itulah, Leonard memberikan arahan pada Tim dan juga Lee agar mereka mau mencari jalan keluar dari penjara. Di hari ke-23, Tim yang sedang merenung di kamar selnya terus-menerus meratapi kunci pintu jeruji besi yang seakan-akan menatap balik kepadanya. Dari sinilah Tim kemudian tersadar dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Setelah mengukur kunci pintu selnya, Tim dan Lee mengajak Leonard untuk membuat sebuah kunci penjara. Meski kedengarannya sangat mustahil bagi mereka, tetapi Leonard mau ikut bergabung bersama Tim dan Lee demi bisa keluar dari penjara. Pertama, Leonard mengalihkan perhatian salah satu sipir agar Tim bisa melihat kunci penjara yang digunakan para sipir secara detail. Di situ terlihat walaupun di dalam penjara diskriminasi terhadap ras kulit hitam dilakukan oleh para sipir pada seorang tahanan di sana yang bernama Potluck. Dengan hanya menggunakan selembaran kertas, Tim menggambar bentuk detail kunci yang dipakai oleh para sipir. Hari-hari pun Tim melakukan dengan penuh semangat karena dia ingin cepat bebas dari penjara tersebut. Hingga di hari ke-74, Tim yang membutuhkan kayu untuk membuat kunci menyembunyikan potongan-potongan kayu di ruang kerjanya ke dalam termos kopi yang dia bawa. Beruntung, saat pemeriksaan dilakukan, Van tidak menyadari tindakan yang dilakukan Tim dan membuat Tim sangat bahagia. Potongan-potongan kayu yang Tim bawa langsung Tim ukir dan rakit semaksimal mungkin, persis seperti kunci yang selama ini dia gambar. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya untuk pertama kalinya Tim mencoba kunci buatannya. Secara mengejutkan, hanya menggunakan kayu, Tim bisa membuka pintu sel penjara kamarnya. Akan tetapi, pandangan Tim seketika terpaku pada pintu lapis baja yang terkunci dari luar. Oleh karena itu, Tim mengatakan pada Lee dan juga Leonard kalau dia telah berhasil membuka pintu selnya. Tetapi sayangnya mereka harus mencari cara untuk membuka pintu lapis baja yang terkunci dari luar. Mengetahui bentuk kunci yang berbeda, di hari ke-100, ketika Tim dan para napi lain membersihkan penjara, Tim kemudian mencoba membuka pintu lapis baja menggunakan kunci yang telah dia buat dengan diawasi Leonard dan juga Lee. Tidak disangka, di hari itu juga Tim berhasil mengetes kunci kayu yang dia buat. Tapi tidak lama dari itu, ketika Tim akan mengembalikan posisi kunci ke semula, sangat disayangkan kunci kayu yang Tim buat patah dan terselip di dalam lubang kunci. Beruntung sebelum sipir tiba untuk mengecek keadaan sekitar, Tim dan yang lain bisa segera berpindah ke posisi semula. Tidak lama kemudian, setelah sipir itu pergi, Tim kembali berusaha mengambil potongan kunci yang patah dan berhasil mengambilnya. Beberapa hari kemudian, saat waktu kunjungan tiba, terlihat Leonard yang dikunjungi oleh anak semata wayangnya yang bernama Antoine. Pada kesempatan itulah Antoine mencurahkan isi hatinya karena beberapa hari lalu dia telah memukul temannya karena sudah berani menghina Leonard. Mengetahui hal itu, Leonard tampak terharu karena dia tidak bisa bersama sang anak. Sayangnya karena tangan Leonard menyentuh pembatas, Van yang melihat hal tersebut dan tidak mempunyai hati nurani langsung mengakhiri waktu kunjungan. Please, this is less than 30 minutes, please. Please. Désolé. Get up! Hut!
Di suatu hari, Leonard mengusulkan pada Tim dan Lee untuk membuka kunci lapis baja itu dari luar menggunakan benang. Mendengar usulan tersebut, Tim langsung tidak setuju karena mereka tidak akan bisa memutar kunci itu. Setelah sekian lama berpikir, mencari cara, Lee yang melihat pel lantai yang Leonard pegang seketika mempunyai ide. Semenjak kejadian itulah, Tim tidak henti-hentinya mencari cara agar bisa menggerakkan kunci dari luar selnya. Melihat mesin jahit yang gegangnya berputar, Tim seketika itu merakit tongkat pel yang biasa dipakai dari potongan kayu. Setelah mengecek keadaan sekitar dengan menggunakan cermin, Tim langsung mencoba alat buatannya. Tanpa diduga, ternyata alat buatan Tim berfungsi dan bisa membuka pintu lapis baja kamarnya dari luar. Akan tetapi, lagi dan lagi, Tim harus mendapat kesialan di mana kunci yang dia pakai tiba-tiba jatuh ke lantai. Berbagai cara Tim lakukan agar dia bisa mendapat kembali kunci itu. Hingga akhirnya dia menggunakan permen karet, akhirnya Tim bisa mendapatkan kembali kunci tersebut. Keesokan harinya, saat waktu makan siang tiba, dengan tergesa-gesa, Tim mengatakan dia tidak bisa tidur semalaman. Mengetahui kalau Tim bisa membuka kedua pintu selnya hanya menggunakan kunci kayu, Leonard dan juga Lee memberikan selamat atas semua usaha yang Tim lakukan selama ini. Kunci-kunci yang telah Tim buat kemudian dikubur di halaman belakang penjara. Merasa ada yang janggal, Van menghampiri Tim dan langsung memarahinya. Meskipun saat ini Van belum mempunyai bukti dan belum mengetahui tindakan mereka. Tim kembali meminta bantuan dari Dennis untuk mendapat informasi tambahan. Tim yang belum mengetahui berapa pasti pintu penjara yang harus mereka buka dan membicarakan hal itu dengan para tahanan lain. We fight back. We are all on the same side. Hingga di hari ke-206, Tim yang tidak peduli mau berapapun pintu penjara yang harus dia buka, dia tetap berusaha membuat kunci-kunci duplikat yang berbeda-beda. Merasa bahan yang dibutuhkan masihlah kurang, Tim meminta bantuan Potluck untuk memberikannya lembaran koran dengan imbalan sabun mandi dan juga rokok untuk Potluck. Di waktu makan siang, Tim meminjam kunci lemari penyimpanan pada Kitson yang selalu membersihkan toilet yang terkadang mengalami masalah. Di tengah pembicaraan mereka, Potluck memberi isyarat pada Tim agar mengambil barang pesanannya. Di hari ke-296, Tim yang diberi kacamata baru seketika terkejut mendengar pernyataan dari Van yang mengatakan kalau Potluck telah dihukum mati karena kasus yang menimpanya. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada malam hari saat sipir penjara melakukan kebiasaannya memutar musik klasik, Tim dan Leonard mencoba untuk membuka beberapa pintu penjara dengan beberapa kunci kayu yang telah Tim buat. Satu persatu pintu penjara pun berhasil mereka buka. Akan tetapi tidak lama kemudian, Tim dan Leonard yang mendengar kalau musik telah terhenti dan melihat salah satu sipir akan mengecek keadaan, mereka pun langsung bersembunyi di dalam lemari penyimpanan. Untungnya, sipir tersebut tidak mengetahui keberadaan mereka berdua yang bersembunyi di dalam lemari. Setelah sipir itu pergi, Tim dan Leonard langsung menutup pintu penjara yang belum mereka kunci, sembari mengecek keadaan sekitar menggunakan cermin.
Ketika mereka berdua masih berusaha untuk menutup kembali kunci penjara, sipir penjara yang selesai memeriksa kembali menghampiri mereka berdua. Untungnya, Tim dan Leonard keburu bersembunyi meskipun salah satu pintu belum dikunci kembali. Setelah kepergian sipir yang tidak memperdulikan hal tersebut, Tim yang sudah kembali ke kamarnya tampak syok atas peristiwa yang baru saja dia lewati. Hingga keesokan harinya, Tim yang ketiduran seketika kaget melihat Kapten Schnabel dan para sipir yang masuk ke kamarnya. Karena kesalahannya itulah Tim dimarahi habis-habisan oleh Kapten Schnabel yang menganggap Tim tidak disiplin. Oleh karena itu, Kapten Schnabel memperingatkan Tim agar tidak kesiangan lagi. Sleep through my bed again! Setelah itu, para sipir pun langsung mengecek kamar para tahanan satu persatu. Here either, huh? I am allowed to have a picture from my son. Tanpa diduga, ketika Kapten Schnabel memeriksa kamar Tim, dia tidak sengaja menjatuhkan kunci yang dibuat Tim. Untungnya, Tim yang telah memecah kunci-kunci yang dia buat ke beberapa bagian beralasan kalau itu hanya sebuah tatakan foto. What an utterly stupid idea. Hari demi hari Tim lalui dengan penuh kecemasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tim dapat mengubur dalam kecemasannya itu. Untuk menanggulangi kesalahan sebelumnya, Tim menyembunyikan kunci-kunci buatannya ke dalam deterjen dan menyembunyikannya di bawah rak buku. Secara mengejutkan, setelah sekian lama, tepatnya di hari ke-404, Tim berhasil membuat 39 kunci untuk 15 pintu terpisah. Setiap malam, Tim, Leonard, dan juga Lee mencari cara agar bisa membuka semua pintu jeruji di penjara Pretoria. Logie! Open the grill door. Hingga di suatu hari, kelompok Tim mengajak kelompok Dennis untuk ikut bergabung dalam pelarian yang akan mereka lakukan. Di sanalah Dennis dan kelompoknya yang tidak mau mengambil resiko, sangat disayangkan, memutuskan untuk tidak bergabung dengan kelompok Tim. Keesokan harinya, Tim, Lee, dan Leonard pun akhirnya melancarkan aksi yang selama ini telah lama mereka rencanakan. Satu persatu, pintu penjara pun mulai mereka buka dengan mudah, meski penjaga di sana yang bernama Logie sedang memeriksa keadaan sekitar. Mengetahui kalau kelompok Tim ditakutkan akan ketahuan oleh Logie yang selalu memeriksa setiap sudut ruangan, Dennis mengalihkan perhatian dengan cara memecahkan lampu kamarnya, membuat listrik di sana seketika padam. Meneer, cool! Setelah kepergian Logie, pintu demi pintu pun mulai Tim buka, hingga tibanya mereka di pintu elektrik. Lalu, Leonard segera memasuki ruang kontrol untuk membuka pintu elektrik tersebut. Walau mereka sempat mendapat kesulitan di beberapa pintu, Tim dan yang lain pantang menyerah, membuat mereka akhirnya sampai di pintu terakhir. Dan di sanalah tanpa diduga, setelah berbagai kunci mereka coba dan tidak dapat membuka pintu itu, mereka dengan nekat membobol pintu tersebut. Setelah berhasil membobol kunci itu, mereka kemudian bergegas mengganti pakaian yang telah lama mereka persiapkan. Perlahan-lahan, Tim dan yang lain pun keluar dari penjara. Dengan menggunakan cermin kecil, mereka bertiga memantau keadaan sekitar. Beruntung, si penembak jitu dan para sipir yang tidak ada di sana tidak mengetahui pelarian kelompok Tim.
Pelarian tersebut merupakan pelarian pertama kali tahanan Pretoria yang berhasil lolos dari para penjaga. Diam-diam, Tim dan kelompoknya mencoba untuk berbaur dengan para masyarakat yang lalu lalang di tengah para sipir yang berdatangan dan hendak masuk ke penjara. Hingga di pusat kota, Tim dan yang lain yang telah mempersiapkan uang dan peta menuju lokasi mereka selanjutnya dan meminta tolong pada seorang supir taksi. Untungnya supir taksi itu dengan senang hati mau mengantar mereka bertiga. Di waktu yang bersamaan, Van yang mengecek dan membangunkan satu persatu tahanan seperti biasa, terkejut mengetahui kalau Tim, Lee, dan juga Leonard berhasil kabur melarikan diri. Terlihat jelas raut wajah kegembiraan Tim dan yang lain yang telah sekian lama berjuang berusaha mati-matian di dalam penjara untuk kabur, dan rencana mereka yang di luar nalar bisa berhasil berkat usaha mereka yang gigih. Perburuan orang terbesar dalam sejarah Afrika Selatan yang pernah ada. Mereka melintasi perbatasan menuju Mozambik, Tanzania, kemudian London. Lalu, kelompok Tim pun kembali bergabung dengan ANC dan melanjutkan perjuangan melawan apartheid. Tim dan yang lainnya pun menjadi buronan hingga di tahun 1991. Setelah 22 tahun di penjara, Dennis dibebaskan pada tahun 1985 dan kembali berkumpul bersama istri serta kedua anaknya. Sementara kekasih Tim, yaitu Daphne, ditahan dan dipenjara selama 9 hari. Setelah pelariannya, Tim tidak bertemu lagi dengan Daphne. Usaha dunia melawan penjajahan dan ketidakadilan berujung dengan runtuhnya apartheid pada tahun 1992. Tahun 1994, Nelson Mandela, pimpinan ANC, terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Kemudian, film pun berakhir.